Ya, masih ingat? Oke. Siap? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk ke tema 5, subtema 1. Ya. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di papan tulis. Ya, sekarang ada berapa gambar? 2. Ya, ada 2. Siapa yang bisa membedakan antara kedua gambar ini? Jadi kira-kira gambar pertama apa? Ini. Gurun. Ya, angkat tangan ya sayang. Siapa yang bisa ini gambar pertama, gambar kedua? Siapa yang bisa? Gambar pertama itu gambar apa? Ada yang tahu? Ya, coba. Balkis. Gambar pertama itu gambar apa, Nak? Kayak di gurun pasir. Ya, di gurun pasir. Gambar kedua Di hutan. ini gambar kedua Hutan. Ya, gambar di hutan. Ya, dari suasana hutan. Karena apa? Apa yang menandai gambar pertama ini gambar gurun? Kayak apa nih yang berdiri kayak pasir. Ya, ini ada panas tuh. pasirnya, ya ada mataharinya, keras. ya ada gurun-gurun. Lalu gambar kedua apa yang menandakan Banyak bahwa hewan. Pohon. pohon, ya lalu ada Air. kolam-kolam, ya. Jadi ini merupakan ya padang pasir dan gambar di dalam hutan. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 5 ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1 yaitu yang pertama dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara Cepat. Lalu yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, kalian nanti dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara Cepat. Lalu tujuan pembelajaran. Muhajir, ketua kelompoknya Muhajir sendiri. Siapa nama kelompoknya? Kelompok 3 siapa? Melisa. Mana Melisa? Ya. Ketua kelompok? Melisa. Nama kelompoknya apa? Ya, Melisa. Dan kelompok yang terakhir adalah? Ya, nama kelompoknya adalah? Baik anak-anak sekalian, jadi kita ini sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, ya, kelompoknya ini kasih anak saya. Oke, ya. Ya, jadi sebentar, coba perhatikan. Jadi sebentar, Ibu akan menyajikan sebuah teks non-fiksi. Lalu kalian akan menentukan apa yang kalian tentukan. Pikiran utama dan informasi penting pada setiap paragraf yang ada di bacaan teks non-fiksi yang Ibu sajikan sebentar. Ya. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, sebuah lingkungan terdiri dari sebagian yang hidup atau disebut abiotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara dan tanah. Cahaya berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan dan dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun.
tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan batang, buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Apa yang dimaksud individu? Ada yang bisa jawab? Ya, oke, Lisa. Individu adalah makhluk hidup yang tunggal seperti seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya, tepuk tangan dulu untuk Akhil ya, yang bertanya. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya, silakan nama hadirin. Mengajar contoh cahaya matahari yang dapat menghangatkan. Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, Balkis. Contoh cahaya matahari yang dapat menghangatkan adalah udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya, oke. Kerjasama ya, tidak ada yang tidak bekerja sama. Kenapa kena? Bukan begitu. Ya, kerjasama. Ya, bantu jawab. Silakan. Si penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Oke. Bahasa kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup, makhluk hidup. Saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan di sebuah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kiraan pertama, sebuah makhluk hidup memerlukan kebutuhan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Atau membacakan nanti diskusi yang berkaitan dengan bacaan nanti yang diberikan. Selanjutnya kita masuk kepada permainan Jadi game and turnamen artinya permainan dan pertandingan. Ya, ini. Baik, Ibu jelaskan dulu caranya ya. Permainan dan pertandingan. Jadi sebentar Ibu Ibu sudah menyiapkan nama-nama hewan di sini. Jadi nanti kalian sebutkan apa nama hewannya, lalu apa jenis makanannya. Misalnya kelinci, apa makanannya? Wortel. Jenis makanannya apa? Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Ya, jadi seperti itu. Permainan kita hari ini game dan turnamen atau permainan dan pertandingan. Jadi setiap kelompok naik 5 orang ya. Silakan ditunjuk 5 orang kelompoknya. Lalu ya. Kelompok nanti bersamaan naik dan coba-coba ambil kertas lalu tempel. Ada waktunya, jadi yang paling cepat menyelesaikan 5 hewan beserta jenis makanannya, itulah yang menjadi pemenangnya. Paham ya? 3, 2, 1.
perbaikan semangat. Ya, oke. Jadi ya juara 1 silakan diterima. Ya, kita sudah bermain dan bertanding ya, pertandingan dan permainan. Selanjutnya Bian, kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, perhatikan bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem, tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya refleksi. Ya, sekarang refleksi pembelajaran. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Jadi rasanya bagaimana? Bahagia. Apa lagi? Ya, bahagia. Apa lagi, Mas? Apa lagi, Bang? Ya, bergembira. Selanjutnya, apa ada kesulitan selama belajar? Ada ya, menyenangkan. Apa yang ingin dipelajari lebih lanjut? Kira-kira apa yang akan kalian kerjakan? Ya, ini dikerjakan di rumah.